Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Ardiansyah. NIM 2022 D1B138, kelas 8A, mata kuliah Sistem Penyelenggaraan Jalan, tugas UTS Sistem Penyelenggaraan Jalan, yaitu menjelaskan tugas pertemuan pertama sampai dengan ke-7. Langsung saja saya akan menjelaskan tugas yang diberikan pertama, yaitu tugas resum. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu Undang-Undang Nomor 38/2004 tentang jalan. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 34/2006 tentang jalan. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 38/2004 tentang jalan, yang dimana peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang jalan, khususnya pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 22, 28, 30, 35, 41, dan pasal 62. Secara hierarki, peraturan pemerintah ini berada satu tingkat di bawah undang-undang dan berfungsi sebagai panduan teknis dan operasional dalam penyelenggaraan jalan di Indonesia. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkapan dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan roli, dan jalan kabel. 1. Peran jalan. Pasal 5. Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan, dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kedua, pengelompokan jalan. Pasal 6. A. Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas: jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Jalan umum dikelompokkan menjadi beberapa bagian, diantaranya: 1. Menurut pasal 7, sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peran pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan suatu wilayah di tingkat nasional. 2. Menurut fungsi. Pasal 8. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. Ketiga, menurut statusnya. Pasal 9. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antara ibu kota provinsi dan jalan strategi nasional serta jalan tol. B. Jalan khusus. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri. 3. Bagian-bagian jalan. Pasal 11. Ruang manfaat jalan atau RUMJA. Ruang milik jalan atau RUMIJA. Ruang pengawasan jalan atau RUWASJA. Keempat, penyelenggaraan jalan. Penyelenggaraan jalan meliputi 4 kegiatan utama, yaitu pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan. 5. Laik fungsi jalan. Sebelum dioperasikan, jalan wajib memenuhi persyaratan laik fungsi secara teknis, struktur perkerasan, geometri, manajemen lalu lintas dan perlengkapan jalan, dan secara administratif, status jalan, kelas jalan, kepemilikan tanah RUMIJA, leger jalan, dan dokumen AMDAL.
6. Standar pelayanan minimal SPM. SPM jalan terdiri dari dua komponen. Pertama, SPM jaringan jalan yang meliputi aksesibilitas, panjang jalan per luas wilayah, mobilitas, panjang jalan per jumlah penduduk, dan keselamatan kedua. SPM ruas jalan yang meliputi kondisi jalan diukur dengan International Roughness Index atau IRI dan kecepatan tempuh. 7. Wewenang penyelenggaraan jalan. Wewenang penyelenggaraan jalan dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 8. Peran masyarakat. Pasal 62. Masyarakat memiliki hak dan dapat berperan aktif dalam seluruh aspek penyelenggaraan jalan, mulai dari pengaturan, pembinaan, pembangunan hingga pengawasan. 9. Ketentuan pidana. Pasal 63. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 bulan atau denda paling banyak 1.500.000.000 rupiah. Ke-10. Ketentuan peralihan. Pasal 66. Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan jalan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertergantungan dengan undang-undang ini. Yaitu yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 34/2006 tentang jalan. Peraturan Pemerintah Nomor 34/2006 tentang jalan ditetapkan pada tanggal 31 Oktober 2006 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Peraturan pemerintah ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, yang mencabut dan menggantikan PP Nomor 26 Tahun 1985. Ruang lingkup mencakup pengaturan jalan umum dan jalan khusus di seluruh wilayah Indonesia. 1. Sistem jaringan jalan. Pasal 6-8. Sistem jaringan jalan di Indonesia terbagi menjadi dua sistem utama yang paling sering berkaitan dengan hubungan hierarki. 2. Fungsi jalan. Pasal 9-11. Berdasarkan sifat dan pergerakan lalu lintas, jalan dibedakan menjadi 4 fungsi utama, masing-masing terdapat pada sistem primer maupun sekunder. Yang pertama, fungsi arteri. Sistem primer menghubungkan antara pusat kegiatan nasional atau PKN dengan KWN, PKW. Sistem sekunder menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatuan. Fungsi kolektor. Sistem primer menghubungkan PKN dengan PKL atau antar PKW. Sistem sekunder menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga. Lokal. Sistem primer menghubungkan PKN atau PKW atau PKL dengan pusat kegiatan lingkungan. Sistem sekunder menghubungkan kawasan sekunder kesatuan dengan perumahan. 3. Persyaratan teknis jalan. Pasal 12-20. Setiap fungsi jalan memiliki standar teknis minimum yang wajib dipenuhi terkait kecepatan, rencana, dan lebar badan jalan. Status jalan. Pasal 25-30. Status jalan menentukan siapa penyelenggara yang bertanggung jawab atas ruas jalan tersebut. Jalan nasional terdiri dari jalan arteri primer, jalan kolektor primer, antar ibu kota provinsi, jalan tol, dan jalan strategi nasional. 5. Kelas jalan 31-32. Kelas jalan dikelompokkan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana menjadi 4 kelas. Jalan bebas hantam menggunakan pengendalian jarak, masuk secara penuh tanpa persimpangan sebidang, dilengkapi pagar dan median.
memiliki 2 lajur per arah dengan lebar lajur minimal 3,5 meter, ruang milik jalan minimal 30 meter. 6. Bagian-bagian jalan. Pasal 33 sampai 45. Bagian-bagian jalan terdiri dari 3 ruang utama yang memiliki fungsi berbeda. Pertama, ruang manfaat jalan atau RUMJA, meliputi bagian jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya. 7. Penyelenggaraan jalan pasal 67 sampai dengan 133. Penyelenggaraan jalan mencakup 4 kegiatan utama yang saling berkaitan. 8. Laik fungsi jalan. Pasal 102. Jalan umum baru dapat dioperasikan setelah dinyatakan laik fungsi secara teknis dan administratif. 9. Jalan khusus. Pasal 121 sampai dengan 124. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun dan dipelihara oleh orang atau instansi untuk kepentingan sendiri, contoh jalan perkebunan, pertambangan, kehutanan, kawasan industri, dan kawasan pelabuhan. 10. Peran masyarakat. Pasal 118 dengan 120. Masyarakat memiliki hak dan dapat berperan aktif dalam seluruh siklus penyelenggaraan jalan, mulai dari pengaturan, pembinaan, pengendalian, hingga pengawasan. Dan yang terakhir, ketentuan peralihan pasal 125. Dengan berlakunya peraturan pemerintah ini, semua pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 1985 tentang jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1985 nomor 37, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3293 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum digantikan dengan peraturan yang berdasarkan peraturan pemerintah. Ya, lanjut saya akan menjelaskan tugas yang diberikan kedua. Resum Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Bab 1. Ketentuan Umum. Definisi jalan. Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, bangunan perlengkapan, dan perlengkapannya untuk lalu lintas. Penyelenggaraan. Penyelenggaraan adalah kegiatan terpadu yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan. Sistem jaringan kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan pusat pertumbuhan dengan wilayah pengaruh pelayanan. Ya, bab 2. Penyelenggaraan jalan umum. Tujuan dan arah. Pasal 3 sampai 4 mengutamakan pusat produksi dan daerah pemasaran, memperkokoh kesatuan wilayah nasional, mewujudkan daya guna pertahanan dan keamanan negara, mengusahakan biaya perjalanan serendah-rendahnya. Sistem jaringan jalan. Pasal 6 sampai 8. Sistem jaringan primer disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang atau jasa untuk pengembangan wilayah tingkat nasional. Sedangkan sistem jaringan sekunder disusun berdasarkan rencana tata ruang kabupaten atau kota dan pelayanan di dalam kawasan perkotaan. Klasifikasi fungsi jalan. Pasal 9 sampai 11. Fungsi jalan. Deskripsi hubungan sekunder. Arteri antara pusat-pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan nasional ke pusat kegiatan wilayah. Deskripsi hubungan sekunder kawasan primer ke sekunder kesatuan. Adapun yang lain yaitu kolektor, lokal, lingkungan. Persyaratan teknis kecepatan rencana. Arteri primer minimal 60 km per jam. Kolektor primer minimal 40 km per jam. Lokal primer
minimal 20 km per jam, arteri sekunder minimal 30 km per jam, lingkungan primer minimal 15 km per jam. Pasal 13 sampai dengan 20 mencakup standar lebar badan jalan minimal 11 meter untuk arteri, 9 meter untuk kolektor. Status jalan pasal 25 sampai dengan 30. Adapun itu di jalan kabupaten. Jalan primer antar kota, kecamatan atau desa dan jalan strategi kabupaten. Jalan kota dan desa, jaringan sekunder dalam kota dan jalan lingkungan atau lokal di kawasan perdesaan. Jalan provinsi, kolektor primer antar ibu kota atau kota, jalan strategi provinsi dan jalan di DKI Jakarta. Jalan nasional, arteri dan kolektor primer antara ibu kota provinsi, jalan tol dan jalan strategi nasional. Kelas jalan berdasarkan spesifikasi. Yaitu 1. Jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, jalan kecil. Bab 3 bagian-bagian jalan pasal 33 sampai dengan 45. Rumaja, manfaat, badan jalan, saluran tepi dan ambang pengamanannya. Rumija, miliki rumija plus lahan di luar rumaja untuk pelebaran masa depan. Ruasja, pengawasan lahan di luar rumija untuk pengendalian bebas pengemudi. Pemanfaatan bagian jalan pasal 46 sampai dengan 51. Komponen ketentuan manfaat bangunan utilitas dapat ditempatkan di rumaja atau rumija dengan syarat tidak mengganggu konstruksi dan keamanan jalan. Bab 4 izin, rekomendasi dan dispensasi. Kewajiban izin pasal 52. Pemanfaatan rumaja dan rumija di luar peruntukan utama wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan. Dispensasi dan rekomendasi. Dispensasi untuk penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi pasal 54. Rekomendasi diperlakukan dari penyelenggaraan jalan untuk izin pemanfaatan ruasja pasal 53. Bab 5 wewenang penyelenggaraan jalan pasal 57 sampai dengan 66. Pemerintah, menteri, pemprov, gubernur, pemkab atau pemkot dan penetapan. Selanjutnya yaitu tugas yang diberikan ketiga. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, bab 6 sampai dengan bab 11. Yaitu bab 4, bab 6 penyelenggaraan jalan. Pokok isi meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan. Perencanaan yaitu jangka panjang 20 tahun, jangka menengah 5 tahun. Harus sesuai RT RW, sistem transportasi nasional dan kebutuhan wilayah. Pembangunan meliputi 1. Program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, part konstruksi, dan operasi dan pemeliharaan. Selanjutnya bab 7 dokumen jalan. Jenis dokumen: lagar jalan, dokumen aset jalan, gambar terlaksana, dokumen lain fungsi. Lagar jalan wajib dimiliki setiap penyelenggaraan jalan, berisi yaitu data identitas jalan, data teknis jalan, peta lokasi dan ruang milik jalan. Fungsi untuk perencanaan dan program pembangunan. Bab 8 peran masyarakat. Peran masyarakat yaitu pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan. Bentuk peran yaitu memberi saran, informasi, dana, partisipasi langsung. Hak yaitu melaporkan penyimpangan penggunaan jalan. Bab 9 jalan khusus. Ciri dibangun untuk kepentingan sendiri. Ketentuan bisa dipakai untuk umum jika tidak merugikan pemilik dan sesuatu standar jalan umum. Perubahan status bisa jadi jalan umum jika diserahkan pemilik, diambil alih pemerintah. Bab 10 ketentuan peralihan. Peraturan lama
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 masih berlaku sementara jika belum diganti selama tidak bertentangan. Bab 11. Ketentuan penutup. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 masih berlaku sementara. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tugas keempat. Konstruksi jalan, perkerasan kaku dan perkerasan lentur. Perkerasan lentur adalah jenis perkerasan jalan yang menggunakan aspal sebagai bahan pengikat dan agregat batu atau pasir sebagai bahan utama, di mana struktur lapisan mampu menyebarkan beban lalu lintas ke tanah dasar secara fleksibel. Struktur ini terdiri dari lapisan permukaan, pondasi atas, dan pondasi bawah yang umum digunakan untuk jalan lalu lintas ringan hingga sedang, jalan perumahan, dan bandara. Yang untuk masing-masing lapisan bisa kita lihat pada gambar di samping. Perkerasan lentur, detail penampang melintang, yang dimana bisa kita lihat pada gambar yang ada di sini. Selanjutnya, tanah dasar. Definisi, lapisan tanah dasar merupakan lapisan tanah paling bawah yang berfungsi sebagai tempat perletakan lapisan perkerasan dan mendukung konstruksi perkerasan jalan di atasnya. Jenis tanah dan penanganannya. Tanah baik langsung dipadatkan, tanah lunak perlu perbaikan dengan stabilisasi kapur, semen, geotekstil sebelum konstruksi. Ya, untuk tanah dasar bisa kita lihat di gambar. Lapisan pondasi bawah atau subbase course. Definisi, lapisan pondasi bawah merupakan lapisan perkerasan yang terletak di atas lapisan tanah dasar dan di bawah lapisan pondasi. Si bawah ini berfungsi sebagai bagian dari konstruksi perkerasan untuk menyebarkan beban roda ke tanah dasar, pelindungan lapis tanah dasar, dan lapisan peresapan agar air tidak berkumpul di pondasi. Lapisan pondasi bawah bisa kita lihat pada gambar di samping. Lapisan pondasi atas. Lapisan pondasi ini terletak di antara lapisan pondasi bawah dan lapisan permukaan. Lapisan pondasi atas bisa kita lihat pada gambar di samping. Lapisan permukaan. Lapisan permukaan merupakan lapisan paling atas dari struktur perkerasan jalan. Lapisan permukaan ini biasanya berfungsi untuk melindungi badan jalan dari kerusakan akibat cuaca dan untuk kenyamanan pengendara yang melintas. Lapisan permukaan bisa kita lihat pada gambar yang ada di samping. 2. Perkerasan kaku. Perkerasan kaku adalah perkerasan jalan kaku yang menggunakan cor beton dengan tulangan besi atau tanpa tulangan besi yang langsung ditempelkan di atas tanah dasar atau subgrade. Dalam perkerasan kaku pada jalan dapat terlebih dahulu menggunakan lapisan pondasi atau tanpa lapisan pondasi jalan, yang dimana masing-masing lapisan bisa kita lihat pada gambar yang ada di samping. Perkerasan kaku, yang dimana potongan melintang perkerasan kaku dapat kita lihat pada gambar yang ada. Plat beton merupakan lapisan struktural utama yang kaku untuk menyebarkan beban kendaraan ke area yang sangat luas sekaligus menahan tegangan tarik akibat beban lalu lintas dan perubahan suhu. Plat beton bisa kita lihat pada gambar di samping. Lapisan pondasi bawah terletak di bawah plat beton, opsional namun umumnya dipakai. Fungsinya memberikan lantai kerja yang rata, mencegah pumping keluarnya butiran tanah dan akibat air, dan menambah daya dukung struktur. Lapisan pondasi bawah bisa kita lihat pada gambar di samping. Tanah dasar, lapisan tanah paling bawah yang berupa tanah asli atau timbunan yang dipadatkan untuk memberikan dukungan stabil bagi seluruh struktur perkerasan di atasnya.
Ya, selanjutnya saya akan jelaskan tugas yang diberikan terakhir. Tahap pelaksanaan konstruksi jalan. 1. Pengadaan material. A. Lapisan pondasi. Material LPA, pasir, gradasi baik, lapisan pondasi bawah, dan agregat kelas B. Persyaratan CBR sesuai spesifikasi. Tidak mengandung lumpur berlebihan, kurang dari 5%. Gradasi sesuai spesifikasi Bina Marga. B. Lapisan perkerasan atau aspal. Material aspal keras atau penetrasi 60-70%. Tipe Yorti. Agregat kasar dan halus. Filler abu batu atau semen. Jenis campur ACBC, lapisan aus, ACBC, lapisan antara, AC base opsional. Selanjutnya pengangkutan dan pencampuran. Lapisan pondasi, pengangkutan dump truk dan dari kuari ke lokasi. Pencampuran umumnya mix in place atau di stockpile, bisa menggunakan wheel loader. 2. Pengangkutan dan pencampuran lapis aspal. Dilakukan di AMP, proses pemasangan agregat, pencampuran dengan aspal, kontrol kadar aspal dan suhu. Pengangkutan dump truk bertutup terpal, supaya suhu bisa dijaga agar tidak turun drastis. Penghamparan campuran. A. Lapisan pondasi. Metode dihampar menggunakan motor grid. Tebal disesuaikan rencana, biasanya per layer. Penghamparan campuran. Lapisan perekat atau pengikat. Jenis prime coat di atas agregat, take coat antar. Lapis aspal, material aspal cair atau emulsi. Alat aspal spailer. Penghampar campuran. C. Lapisan rekat atau pengikat. Metode dihampar menggunakan aspal finisher. Hal penting suhu hampar kurang lebih 130 derajat sampai dengan 150 derajat Celcius. Ketebalan harus seragam, tidak boleh segregasi. Pemadatan. A. Lapisan pondasi. Alat vibrator roller, sheafoot roller untuk tanah, pneumatic roller. Tujuan mencapai kepadatan optimum. Pemadatan. B. Lapis aspal. Tahap pemadatan. Breakdown rolling alat, tandem roller, intermediate roller, rolling alat, pneumatic roller, finish rolling alat, tandem roller. Tujuan mencapai kepadatan dan mengurangi rongga udara. Alat pelindung diri atau APD yang biasa disebut K3 bisa kita lihat di sini, yaitu apa saja alat pelindung diri atau APD yang sering digunakan. Selanjutnya alat pelindung kerja atau APK. APK yang dimana APK dapat kita lihat pada gambar di sini. Kita lihat yaitu ada jaring pengaman, tali keselamatan, penahan jatuh, pagar pengaman, pembatas area, perlengkapan keselamatan bencana. Sekian penjelasan UTS dari saya, tugas UTS dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.